Selamat pagi anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian bersama seluruh anggota keluarga senantiasa dianugerahi kesehatan dan keselamatan. Dan tentunya anak-anak tetap semangat dalam belajar dari rumah. Nah, pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang kisah Musa. Namun sebelum pembelajaran kita berdoa dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kehidupan baru kepada kami semua anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan, berkatilah kami pada hari ini agar kami mempunyai semangat untuk belajar. Dan bangkitkanlah di dalam hati kami keberanian untuk membela orang yang tertindas, seperti Musa yang membebaskan bangsanya dari penderitaan akibat perbudakan. Amin. Bapa Yosef, lindungilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, anak-anak mampu menyebutkan hal yang patut diteladani dari tokoh Musa. Kemudian juga diharapkan anak-anak mampu menjelaskan bahwa Tuhan selalu menyertai orang yang berani membela sesamanya dari penindasan. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyimak kisah Musa yang menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah, yang menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, yang dalam cerita selengkapnya yaitu dari Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 31. Namun di sini Suster akan menyampaikan kisah singkatnya dari 21 sampai 31. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dikejar oleh Raja Fir'aun dan tentara Mesir. Tiba-tiba ada Tuhan dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada laut. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Dan Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut Teberau itu pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah kering. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut dan ada tembok air di kanan kiri. Tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Tentara Mesir takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutupnya. Air laut itu pun kembali menutup juga seluruh pasukan Fir'aun. Bangsa Israel bersukacita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Nah, itu tadi anak-anak cerita singkat tentang kisah Musa. Dan kalian bisa membaca secara lengkap yaitu dari buku halaman 36 sampai 37. Di sekitar kita banyak orang yang menderita atau kesusahan.
Anak-anak yang terkasih, ada penyebab yang membuat orang menderita. Yang pertama yaitu karena bencana alam. Apa contohnya bencana alam yang bisa kalian ketahui? Misalnya pada musim hujan itu sering terjadi bencana banjir. Kalau musim kemarau ada bencana kekeringan, hutan terbakar. Kemudian ada angin topan atau badai, ada gempa bumi, tanah longsor. Orang-orang yang mengalami bencana seperti itu memerlukan pertolongan. Apa yang dapat kita berikan kepada mereka? Bisa berupa makanan, obat-obatan, pakaian, alat mandi, alat-alat sekolah, kemudian air bersih, makanan siap saji, dan juga bahan-bahan makanan atau yang dikenal dengan sembako. Kita berikan kepada mereka dengan tulus hati, dan juga dapat berupa uang, supaya uang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyebab yang kedua yaitu kejahatan sesama manusia. Apa kejahatan sesama manusia itu? Misalnya membunuh, kemudian merampok, kemudian korupsi. Korupsi itu juga termasuk kejahatan sesama manusia. Menghina juga termasuk kejahatan. Kemudian penindasan atau perlakuan tidak adil. Apa penindasan itu? Nah, seperti yang dialami oleh orang-orang Israel di Mesir itu mengalami penindasan, yaitu mereka diperlakukan sebagai budak, disuruh kerja keras atau kerja paksa. Kemudian perlakuan tidak adil juga menyebabkan orang menderita. Orang yang menderita dan tak berdaya itu sangat membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang berani menghadapi risiko. Dalam kitab Keluaran diceritakan tentang perjuangan Musa yang membela bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa dengan berani memimpin bangsa itu keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. Tuhan terus bekerja untuk membebaskan orang-orang yang tertindas di zaman sekarang. Tuhan membutuhkan orang-orang berani untuk menjadi penolong seperti Musa. Maka mintalah agar Tuhan memberimu keberanian untuk menjadi pahlawan seperti Musa. Menolong sesama yang menderita adalah perbuatan mulia. Kita harus rela berkorban dan berani menghadapi risiko. Orang yang rela berkorban dan berani menghadapi risiko, bahkan sampai mengorbankan nyawa, disebut sebagai pahlawan. Tuhan menyertai semua orang yang berani menolong sesamanya yang menderita. Nah, itulah ringkasan dari kisah Musa. Nah, anak-anak, diharapkan kita dari kecil itu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, menganugerahi kita keberanian untuk menolong sesama. Di sekitar kita pada saat pandemi ini banyak sekali yang menderita. Maka kita juga diharapkan mempunyai kepedulian untuk membantu mereka yang menderita semampu yang kita punya. Yang penting itu hati kita ikhlas dalam membantu sesama. Nah, anak-anak, terima kasih kalian telah memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Setelah kalian memahami materi pembelajaran ini, silakan anak-anak untuk mengerjakan tugasnya
Tidak usah buru-buru karena kita memberikan waktu agak lama, selama 2 hari ya, hari ini sampai besok. Jadi pahami dulu materinya, kemudian baru mengerjakan. Dari tugas kelas melalui link yang suster berikan. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati. Amin. Kita tutup dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kesempatan ini bagi kami untuk mengenal tokoh Musa yang menjadi teladan bagi kami, yaitu semangat membela yang tertindas, membebaskan bangsa Israel yang tertindas. Maka berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil. Berkatilah seluruh anggota keluarga kami, orang tua kami yang sedang bekerja. Semoga Engkau senantiasa memberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Bapak Yosef, lindungilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.